Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada sebuah komentar yang sangat menarik yang akan saya bahas, yaitu dari seorang viewer channel ini, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa ya saya tidak pernah dapat keajaibannya, padahal saya istighfar sampai puluhan ribu, Mas. Mudah-mudahan dengan istiqomah terus beristighfar kepada Allah, mengampuni dosa-dosa saya dan semua hutang riba saya terlunasi. Amin. Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali. Baik, simak ya jawaban saya di video kali ini. Saya akan coba bantu uraikan. Yuk. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat datang di channel Yayang Sundawa, di mana di sini kita banyak membahas tentang magnet uang, afirmasi dan sebagainya, pengembangan diri yang membuat Anda bisa menjadi naik level. Sebelum saya lanjutkan videonya, saya ingin Anda menuliskan doa terbaik di komentar. Coba tuliskan doa terbaik Anda di bawah agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Harapannya jika banyak yang aminin, insya Allah doanya akan cepat terwujud ya. Silahkan tulisin di bawah. Dan saya juga udah open ya, saya udah buka link Telegram official Yayang Sundawa, linknya juga ada di bawah. Teman-teman bisa mengikuti dengan gratis. Hari ini saya menjawab pertanyaan dari seorang sahabat kita, kenapa tidak pernah dapat keajaiban padahal saya istighfar sampai puluhan ribu ya. Jadi di channel ini kita sering membahas tentang istighfar ya, sering membahas tentang sholawat, istighfar dan amalan-amalan yang lain untuk mendatangkan rezeki. Oke. Dari saudara ini yang ngechat saya ini, bukan ngechat sebenarnya, ini salah satu komentar ya. Beliau berkata tidak pernah mendapat keajaiban. Nah, ketika kita melihat sebuah keajaiban itu, saudara sekalian, maka kita harus mengerti dulu, karena kebanyakan orang merasa bahwa keajaiban itu adalah sesuatu yang besar banget. Merasa keajaiban itu benar-benar besar. Makanya kalau kadang keajaiban kecil datang, itu kadang orang itu nggak sadar bahwa sebenarnya dia itu sudah dapat keajaiban. Contoh, kita lagi nongkrong di depan ruang tamu, kita lagi nonton TV. Setelah itu tiba-tiba ada sebuah ketukan di pintu kita, misalkan untuk Assalamualaikum, bu, gitu ya. Habis itu ada orang ngantarkan makanan. Nah sebenarnya itu juga adalah sebuah keajaiban, hanya saja mungkin Anda tidak menganggap itu adalah sebuah keajaiban. Contoh yang lain, misalkan Anda sedang mengendarai sebuah motor, ya, Anda naik motor, habis itu Anda menuju ke suatu tujuan. Setelah sampai di tujuan, ternyata kamu menyadari bahwa motor kamu itu sebenarnya bannya bocor. Tetapi selama perjalanan kamu itu nggak sadar, ya. Karena sebenarnya kalau kamu sadar ketika kamu naik motor itu, maka kamu akan bingung. Dan di mana Allah menunjukkan, ini loh motormu itu bocor setelah kamu sampai tujuan. Itu juga adalah sebuah keajaiban gitu ya. Nah cuman karena sepele banget, karena sederhana sekali, maka Anda tidak menganggap itu sebuah keajaiban. Sehingga Anda tidak merasa bersyukur atas hal-hal yang datang seperti itu. Banyak sekali dari kita yang sudah dikirimi oleh Allah keajaiban gitu ya. Karena kan harusnya tuh motor bocor, harusnya kamu tuh jatuh gitu ya. Tapi Allah tidak membuat kamu jatuh, Tuhan tidak membuat kamu jatuh dan kamu sampai di tujuan dengan selamat. Maka itu adalah sebuah keajaiban juga. Oke, nah sebenarnya saya yakin sekali kalau sudah istighfar sampai puluhan ribu dan rutin, saya yakin sudah banyak keajaiban yang datang. Hanya saja mungkin saudara, sahabat kita sekalian ini kurang tahu kurang peka terhadap sesuatu keajaiban itu. Keajaiban itu adalah hal yang tidak kita duga datang, ya. Tidak kita duga datang. Bisa jadi teman lama telepon kita, itu juga ada sebuah keajaiban. Kita nggak pernah kontak dengan orang tersebut, tiba-tiba orangnya kontak kita. Itu ya, kita udah kangen nih, tiba-tiba kontak kita. Itu juga sebuah keajaiban. Bagaimana mungkin dia bisa tahu nomorku? Bagaimana mungkin wong kita nggak pernah kontak? Kayak gitu ya. Oke, ini jawaban ini ya. Jadi sebenarnya bisa jadi ibu ini merasa sudah pernah mengalami keajaiban, tapi tidak terasa karena terlalu kecil keajaibannya mungkin bagi beliau. Jadi artinya tidak bersyukur. Nah,
Untuk mendatangkan keajaiban yang besar, ya besar ini, kita harus bisa menyukuri atau bersyukur dengan keajaiban-keajaiban yang kecil, gitu ya. Ini pesan dari saya. Nah, di kalimat ini, di kata-kata ini, di pesan yang dikirimkan ini, ibu ini memiliki hutang riba, yang dimana doa beliau adalah semoga semua hutang riba saya terlunasi. Oke, riba itu memang mempersempit rezeki, gitu ya teman-teman ya, karena sudah ada dalam Al-Quran bahwa Allah itu memerangi riba dan menghalalkan jual beli. Ya, riba ini adalah pinjaman yang ada bunganya atau denda dan sebagainya, gitu ya. Sebaiknya kita menghindari hal ini. Nah, kita doakan, aminkan beliau ini semoga bisa lunas ya, bisa segera lunas. Oke. Nah, sekarang saya akan fokus ke membahas mendatangkan keajaiban rezeki, gitu ya. Nah, ketika kita sudah melakukan ini, benar banget yang sudah ibu lakukan ini, istighfar. Istighfar itu Allah kan sudah berjanji, ini janjinya Allah, kita tidak perlu ragu, kita harus 100% yakin ini adalah janji Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Di mana kitab suci Quran itu Allah sendiri yang berbicara, Allah sendiri yang ngomong. Nah, di sini adalah Allah berjanji bahwa siapa yang mohon ampun kepadaku, dari surat Nuh ya. Ada dalam surat Nuh, siapa yang berjanji kepadaku, maka aku akan turunkan hujan yang lebat, kebun-kebun yang luas, anak-anak yang banyak, dan harta yang berlimpah. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah janjinya Allah. Nah, karena Allah sudah berjanji, sudah pasti akan ditepati. Oke, sudah pasti akan ditepati. Namun tetap ingat saudara sekalian, tetap ingat sahabat sekalian, bahwa Allah itu juga memiliki sifat yaitu maha adil. Artinya, untuk melimpahkan rezeki, Allah juga akan melihat pemantasan diri kita. Banyak sekali diri kita ini yang berharap ingin kaya raya, berharap ingin saldo rekeningnya berderet-deret banyak. Banyak yang kepingin memiliki suatu angan-angan, tetapi mohon maaf, dia tidak memantaskan diri. Ibarat gampangnya gini deh. Kalau Anda misalkan ingin mencari sebuah pekerjaan, tentunya Anda menyiapkan kurikulum vitae atau lowongan kayak surat untuk ngelamar kerja itu yang dimasukkan ke dalam stop map coklat, biasanya kayak gitu. Anda menuliskan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Setelah itu Anda mensetorkan itu ke HRD gitu ya. Ini lamaran saya kayak gitu kan. Nah, tentunya Anda melakukan yang terbaik. Anda datang dengan pakaian yang rapi. Kalau rambutnya panjang, biasanya kalau cewek itu diikat atau gimana biar rapi gitu ya. Disisiri yang bagus. Anda pakai make up yang tidak berlebihan tapi pas, natural kayak gitu ya. Kalau cowok biasanya Anda kalau rambutnya gondrong, biasanya Anda potong rambutnya biar rapi gitu ya. Dengan pakaiannya juga menyesuaikan. Nah, artinya Anda menghadirkan yang terbaik. Anda menghadirkan yang terbaik. Harapannya adalah Anda diterima kerja, setuju ya? Nah, begitu juga dengan ini. Begitu juga dengan rezeki. Ketika Anda memantaskan diri, menampilkan yang terbaik, versi Anda. Bukan versi orang lain, tapi versi kita sendiri. Kita menampilkan yang terbaik, kita sudah melakukan istighfar. Ya Allah, ya Tuhan, ini janjimu. Aku udah lakukan nih istighfar, sebanyak-banyaknya aku lakukan. Ya. Nah, akan lebih baik lagi, istighfarnya tidak hanya di lisan. Tidak hanya di lisan, Pak, tapi juga di dalam hati gitu ya. Jadi dimasukkan benar-benar dihayati, ya Allah mohon ampun. Ya Allah ampuni saya gitu ya, Tuhan ampuni aku. Dan aku yakin janjimu pasti tepat. Allah kan gitu ya. Nah, setelah itu kita harus bergerak. Saya bilang apa? Bergerak. Melakukan yang bisa kita lakukan. Sambil kita percaya janji Tuhan, kita percaya janji Allah, kita juga bergerak semaksimal yang kita bisa. Mungkin kita bisa mencari mentor, kita bisa sambil dagang, kita mencari peluang, pokoknya kita bergerak. Kita bisa telepon teman lama, bro ada usaha nggak nih yang aku bisa garap? Bro ada sampingan nggak? Bro aku nggak ada modal, lu ada nggak barang yang bisa aku bantu jualin? Kayak gitu. Ya, pergerakan kita, maksimalkan pergerakan. Saya yakin sekali kalau Anda bergeraknya maksimal, Anda bergerak dengan benar-benar, diiringi dengan ketaatan Anda kepada Tuhan, seperti percaya pada janji Tuhan itu dan melakukannya semua, ya saya yakin sekali keajaiban besar itu akan datang. Ya, kerja keras itu penting. Dengan kita hanya memanjakan istighfar seperti itu, tetap Allah itu punya sifat juga maha adil. Tentunya siapa yang bekerja keras, siapa yang bergerak lebih keras, tentunya Allah akan segera mewujudkan janji Allah tersebut. Gitu ya. Semoga video ini bisa membantu Anda ya, mungkin cukup panjang dikit, cuman insya Allah
semoga bisa memberikan Anda pencerahan gitu ya. Oke. Sampai jumpa nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.